Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kampung kita bukan dunia kok. Kampung kita bukan risiko. Kampung kita kecil jauh ni kok. Kecil kok ni jauh. Di kampung kita dan asli itu tak ada huru-hara. Damai, tenang, tentram. Kalau di dunia pokok, ia kemerdekaan. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, selalu hati berlawanan, selalu berperang, selalu ditemukan dengan hasut, dengki, malabo, nafsu, hawa, segala macam. Itulah yang dinamakan dunia. Tetapi di dunia pokok kita lari dari dunia apa ke mana kita lari? Ada tak di bawah kolong langit pokok selain daripada bumi Allah? Tetapi lagi tidak ada. Di bawah kolong langit pokok hanya pelindungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang kita dulu. Dengan apa kita pulang apa yang dicontoh oleh kawan-kawan kita tadi, itu namanya bersih. Jadi dari berpikir pokok apa manfaat dan dapat itu ambil, yaitu beberapa perkara. Yang pertama menghilangkan stres. Kalau kita stres hilang deh. Hilang stres kalau kita bersyukur. Yang kedua, bawa jantung berdetak-detak, hilang ego. Songko-songko buat, hilang ego. Dan ketiga, lega rasanya perasaan itu setelah bersyukur. Nang kompe rasanya siap meninggal kapanpun orang punya datang berpun. Rasa tentram jiwa itu dengan bersyukur. Ambo bersyukur digalakkan berzikir oleh Allah. Selama itu kita lelo mengandung tarikat. Tetapi pelaksanaan suluk jalan itu tarikat pernah, tapi suluk yang indah. Tarikat adalah materi-materi yang diajarkan, sementara suluk itu namanya praktek. Kaji saja oleh suami, praktek tidak ada. Oleh suami itu turun. Memang kami bersyukur sekali. Jadi di dalam mereka mungkin tadi ada kameramen foto gang-gang ganti dia. Saya punya kalau kita jual di Facebook itu orang akan membeli, artinya menghukum bahasa itu ajaran kita ajaran sosial. Kenapa Rasulullah tidak pernah mengajarkan ganti mentokan itu? Kan itu bagi orang yang tidak paham. Sementara orang suaka punya berzikir tadi, apa tarikatnya Naksabandiyah, apa tarikatnya Sataria, apa Zamaniyah, apa Tijaniyah, Ghazaliyah, Fatimiyah, banyak beberapa satu beda kok. Kalau inyo berpikir tunyo tidak hidup kecil, inyo tidak berkuasa, inyo mengakui kesukaan pikir tadi tidak berkuasa. Tetapi di Korea itu suatu boleh menolak, itu menolak boleh itu ini. Sebab itu dikendalikan. Nendak dia itu menjadi suka dia apa pun mereka boleh itu. Wah perang-perangan, Pak, boleh ada kendalian menolak, apa semua kendalian. Tetapi setelah disuarakan oleh tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi di bawah dia harus sudah selesai. Itu kan betul itu. Jadi perbanyaklah berzikir, cara teori berzikir, kau banyak pembelaan kau betul.
Artinya banyak belum mengerti besi juga untuk sementara bagi masyarakat Ambon atau itu dua lain dia udah buku tadi ya sudah bisa itu dia mempunyai metode namanya metode Baharuddin Al-Sabani yaitu kemudian Ibrahim Al-Khalidi Al-Simaburi dia mempunyai metode zikir namanya zikirnya mereka ada sulu mereka dulu ada balang tertentu kemudian untuk tujuan ke mana mendokek kepada Allah kamu seluruh takutnya jauh dari itu untuk sementara bagi kita bagi masyarakat Ambon dan pernah berzikir satu tolong zikir lakukan mereka hasil saja satu dua lagi itu di kompleks solat itu kontak dah cari waktu malam hari waktu dah ada boleh waktu dunia lah aman di tengah malam ambil dua bos sembahyang rakaat kemudian dua itu di kompleks solat itu sudah salat kemudian lunas seluruh persendian lah lunas seluruh persendian sudah itu maafkan diri awak lepas itu memaafkan diri awak lepas jiwa diri awak memohon awak maafkan diri awak banyak kesalahan kekeliruan tolong maafkan diri lah sudah itu tolong putui kepada awak boleh tolong putui kepada Halo. Bersikir jalur kepala. Selagi kita bersikir dengan kepala, kita melayang-layang kok. Turun lalu jauh, kadang-kadang dia terlani, kadang-kadang gunung suku, kadang-kadang boleh rumah, kadang-kadang boleh lasah. Apa? Dia orang mereka pemikiran. Sementara untuk mengetahui itu adalah tidak bisa ada pemikiran itu. Juga. Lalu buang dari itu satu lunakkan persendian dua tolong maafkan diri awak sudah selesaikan yang ketiga yaitu tolong putui kepada selagi kepala kita bersih yang bisa okey hadirin dan hadirat Eko lain tahu lain video rokok apa merek Lokman dia rokok mai tak sementara ikut terbagi nanti loko nanti tuliko namanya Lokman rokoknya Lokman peta ompe mereknya putih bukunya aku namanya Syariat sementara manusia di dunia kokon kebanyakan karena buat-buat sopan godang-godang jumpa godang-godang walaupun terbuat dari ome yo pada mempergancang aku namanya orang syariat umur kalau ikut petogi ini akan suku balistik, suku disanjung, suku dipuji, segala macam. Katanya dari agama rokok. Tetapi setelah itu ada namanya membuka rokok. Bau sawoda. Itu namanya tarikat. Bau sawo kita membuka apa namanya tarikat sudah itu apa merek rokok itu dicolik di dalam minuman berarti sesuai antara syariat dengan hakikat sesuai alhamdulillahirabbil alamin kejadian barang puji barang kemudian secara hakikatnya itu kalau awak suka dipuji disuka disanjung dan sesuai aturan pulih dengan isi apa yang dibuat dan tertunggang apa yang dibuat dan tujuan dan sesuai mereka voluman di
dalam segala nomor. Lah, syariat, tarikat, hakikat, apa nama rifat main? Aku Bapak suruh kodo, siapa yang tahu? Gak besok. Tentu yang besok pun yang tahu ya. Siapa yang tahu? Aku yang dikatakan perasaan juga suatu. Ayo apa mencapai ke situ? Butuh perjuangan, butuh syariat, kemudian butuh tarikat, kemudian tahu hakikat, baru dapat itu merasakan ma'rifat. Itu kalau untuk ke dalam itu boleh. Semua di situ itu perlu kita mempelajari akidah dari 52. Manu akidah 52, pertama wajib bagi Allah 22, mustahil bagi Allah 22, 82, tambahan harus bagi Allah 1, kemudian wajib bagi Nabi 4, mustahil bagi Nabi 4, dan harus bagi Nabi 1. Dua akidah 52, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah seluruh di dunia orang Islam termasuk ahli sunnah wal jamaah. Apapun kalian, apapun ajarannya, seluruhnya ahli sunnah wal jamaah. Alah, aku nak pandang model cuma bersikir tadi, jauh bersikir. Cara apa? Satu, lenturkan seluruh tubuh. Yang kedua, yaitu putuilah kepala kita, juga so. Bagus cara gaso ni nak buat cikir, coba. Ada kemana boleh rumah ni kau kan? Hei. Apa pun sedang beli bos itu. Tu ada apa tu? Baru musuh aku balik rumah tu yang ni lagi. Lebih kencang daripada kopi yang kita baru. Itulah. Aku sekadar kata pengantar dari guru kita lah nak banyak beli. Dah. Itu doa berzikir kita baik secara komersial atau secara kolektif, secara sama, secara pribadi. Dan zikir itu la ilaha illallah sajolillah, sembahyang zikir, as-salatu zikir, membaca subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, pokoknya membaca Al-Quran zikir, apapun yang disebut namanya zikir untuk kebaikan. Apa yang tertuju di awal? Apa yang paling tertuju, yang paling apa yang jawab? Omen dah. Walaupun dia, aku dapat yang dia yang bismillah. Bacalah bismillah itu betul di lokal. Apa sih boleh? Tak perlu banyak boleh kecil. Bismillah dia dapat yang Allah baca buat lokal baca bismillah. Asyiknya mereka punya dia lalu. Betul kan? Adik, ibu-ibu, yo bapak aku mengaji orang pandai. Bos orang tua lama takut kalau kami yang tua takut lebih mengaji orang tua. Sopo-sopo kan, sopo kecil, boleh, yo berhati-hati itu. Cuma Nabi Salman itu banyaklah mengingat Allah, nama anda berbeda buku nak jadi tarikat syariat. Aku contoh tadi, kalau manusia ini kata mau kiri pokok job ini, mau buat anak itu bilang job ini, anak ada dua. Sementara kalau gaji itu di suku pokok, ia itu dari dalam mantul luar. Kalau itu di dunia, ini agama luar dengan mantul dalam ada bertentangan dong. Kalau lain lo batin kita kan bunga itu orang ini. Tapi kalau ini bukan balik padu ini, isian tak foto, kemudian dibuku elo, itu dah sesuai. Antara sana tarikat kita maripat baca Al-Quran lagi. Tak semua menafikan semua. Di luar depan, di dalam segala orang menafik, mempergunakan musuh begini.
Oh, ibu pada saya pisau sirawi ambil balaba kami tabung silakan menjadikan ibu sakit jadi kalau kapal jadi kabulong alam terkembang jadi guru. Kalau dalam pengajian baru panjang wajah dia boleh. Entah kau betul mungkin itu masuk-masuk. Tapi lo masuk nanti, ayo cuman gini boleh lah kami dua ini gue. Aku ada nama banyak tanya itu. Kalau le dapet itu kami jawab itu ya. Kalau le dapet yo tu minta suatu, baik yo dulu, kalau dia bila sokok kata cuma ini, ya, baru apa ibu saudara-saudara kami, kami lagi dulu bertiga, dapat atau bayi di dunia atau kemudian aku ada nama saya Tanyo, ayo. Kau bertanya itu dulu ada di dan di kawan-kawan di bagian kau tadi aku metode sikir deh aku namanya metode Naksabandi ada dulu apa itu ada namanya metode Satari apabila Satari dah jadi tujuannya kamu ingin mendukung keturunan sama-sama ingin dikasih keturunan kamu seluruh di air silakan bagi kita dan tadi waduh salah jenggal mohon dimaafkan dan kata kehormatan untuk seluruh jodoh kita dari tipuan yang kata sampai tipuan mati dan kalau juga kami hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dibangunkan ucapan kepada kita menurut saya yang telah memberikan pandangan pengajian kepada kita maupun orang muslim itu tadi yang dikembang depan tadi itu dalam cakup bagi orang tadi orang menunggu yang kedua itu haji itu masing-masing yang mampu. Tapi sebenarnya haji itu tak ada tinggi bandar. Bulan itu tujuannya hadis itu tujuannya cuma jawabannya berbeda-beda. Cuma ini untuk kajian ini pada malam ini kita ibarat ikan dalam haji. Kita kalau dalam haji tentu lesananya. Kok dirasakan lagi, ayo pulau tidak di dalam haji, mungkin menjadi hilang. Ini kita dari juga makan tapi bertambu, dan ini kita tipu yang butuh ini kan. Guru kita yang datang. Jadi itu kita minta kepada dia, dia tak bisa mengingat. Itu beliau bagi topik kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Al-Muharram yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita yang hadir pada malam ini, karena kalau ilmu ini kalau tanpa berguru tentu kepada siapa kita berpegangnya di yaumil akhir nanti. Jalan ya Pak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, inilah wajib kita berguru. Kalau kita tidak berguru, kasiawa berpedoman dari ini sampai ke akhirat. Nyawa dulu seperti ya Pak Bu ya, bisa jadinya dengan sifat berguru di akhirat nanti. Kalau tidak bersokok awak jauh,
maka kita pernah berguru guru itu contoh. Maka di akhirat nanti guru itu kama cari kita, maka berkait-kaitlah, maka ada beda hidup awak berguru, ilmu yang kita amalkan melalui guru. Karena itu lagi sebut barokah dari guru, syafaat dari Rasulullah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan untuk majelis zikir kita pada malam ini mudah-mudahan dapat barokah dari guru-guru kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita tidak dapat barokah dari guru, kita lain ingin barokah dari guru kan? Ibu-ibu kami lain ingin dapat barokah dari guru. Baik. Yang pertama ada syarat. Ilmu yang diajari guru kepada awak supaya jangan copet lupa. Satu, jangan sekali-kali dianggap enteng guru awak atau tidak sopan kepada guru. Itu salah satu. Walaupun hebat awak, walaupun cerdas awak, kalau kita nanti tidak menghormati guru, jangan jarang barokah karena daripada guru awak. Jadi mudah-mudahan masalah guru aku tadi nyolong. Kamu dulu kok guru kan? Kalau nggak apa biasa. Ada kata kan biasa. Betul. Aduh, di sini dulu. Duduk ya. Nah, jadi kunci itu manis tahofa ustazahu. Orang yang menganggap enteng gurunya, orang yang tidak beradab kepada guru, orang yang tidak sopan kepada guru, maka Allah akan beri dia 3 cobaan. Yang pertama, cobaan pertama, ilmu yang diajarkan oleh guru kepadanya akan mudah lupanya. Kok banyak terjadi ini? Diajarkan guru oleh kepada awak di dalam majelis zikir, di dalam majelis taklim, di dalam kita bertaklim itu ilmu itu dapat. Kenapa di waktu kita sehari-hari ilmu itu kok ditanya orang akan gimana? Itu termasuk mohon maaf perlu bahwa mungkin kesalahan daripada diri masing-masing. Maka tetap dimanapun kita akan mengaji, dimanapun lah kita akan beribadah, dimanapun kita akan menuntut ilmu itu, tetap ilmu itu adalah untuk kita, bukan untuk orang lain. Ini saya itulah pareso diri awal. Kadang-kadang murah kita membaca dan sekarang kadang-kadang umum majuan kan, walaupun berburu itu lebih banyak, itu lebih bagus, tetapi jangan sampai ada yang membanding-bandingkan guru tersebut atau berjauh. Yang kedua, ini yang pertama tadi murah atau mudah lupa ilmu yang diajarkan oleh guru kalau itu tidak sopan kepada guru. Kemudian sedikit rezekinya. Maksud sedikit rezeki doikin rizkuhu, picit atau sedikit rezekinya intisannya apa? Tidak barokah. Untuk banyak, perusahaan banyak, segala macam banyak enggak sokir, tetapi tidak ada keberkatan. Semakin ditambah rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kurang berasuh di dirinya. Apa? Rezeki itu sedikit rezekinya. Maka di situ disebutkan la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pandai kita bersyukur nikmat Allah, nikmat itu akan ditambah oleh Allah.
Kalau tak ada kita mensyukuri nikmat Allah, azab Allah itu sangat pedih. Bapa cara mensyukuri nikmat Allah supaya rahmat, nikmat, harta dan segala macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai menjadi istidrat kepada diri awak. Bersenang kita dikini di dunia, tetapi ya akhirat di surga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemana umur Anda? Dulu kita baca seketiknya ya. Nanti satu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan. Kemana umur Anda yang banyak? Kemana ilmu yang Tuhan gunakan? Tapi ibu bapak dan ibu, boleh cukup membantu dia bahwa kadang harus memakan padi, ini memakan kadang jiwa. Godang dosa itu dah mengaji, itu dah tahu, tetapi malah bawa jiwa. Walaupun itu secara takut, tetapi coba kita fikir dan kalau kaji tadi, kamu jeli, kamu simak, kamu belajar, kaji kita syariat, kaji kita hakikat, kaji kita tarikat, kaji kita makrifat. Mencapai itu ia agak susah awak. Guru kita sampai tadi lah biar dia paham dengan rokok Luqman. Kan itu dah. Padahal memang betul itu secara makian dia paham. Kemudian yang ketiga yang dua tadi, ilmu yang diajarkan oleh guru akan mudah lupa. Kemudian rezekinya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sesuatu itu banyak menjadi awak, tapi ada tak lah kok kue awak nikmat yang dari Allah ini kok dari cie awak nak dari dua nak tiga dari tiga nak kopek taman rumah ala sudah kau nak terasa sudah kau nak mesir tak pernah sudah seperti itulah kehendak nafsu awak tak pernah pasal kita perhatian satu kali dalam seminggu kita mencari nafkah untuk keluarga per minggu tuan tak sodang awak seminggu awak cari kok menjadi tukang kaki awak dapat sejuta di awak lain mungkin seminggu tu sodang dalam keluarga pasti tak sodang kan apalagi besok di akhirat tu untuk mencari iyo dari ini kita cari untuk akhirat mencapai kita seketik ibu waktu nikah ada mahar dulu ibu minta tak? Iya waktu nikah ada mahar tu itu yang minta atau laki yang magian kalau kita minta mahar bang awak kalau mahar itu kalau seperangkat nak beratnya dia bang salah bang kan itu punya apa dia ada kalau buat kan itu dah. Kalau kita tadi mahar Rasulullah itu miliar mahar Rasulullah. Tetapi ikut ide kita punya mahar satu. Orang yang paling bahagia itu bukan orang kaya. Orang yang paling bahagia itu bukanlah seorang pejabat. Kaji kita disebut dalam kotak bagi kita yang hadir, ambo telah sebulan dia. Orang yang paling bahagia itu di akhir hidupnya sempat membaca kalimat la ilaha illallah. Ikut nanti pasode ahli zikir. Apakah zikir itu la ilaha illallah saja? Enggak, banyak. Tetapi seafdal zikir, sangat zikir itu adalah la ilaha illallah. Nah, itu lebih kaji dari dua tadi melalui rokok Luqman ya. La itu siapa? Ilaha, illa, Allahu. Ada 4 kalimat di situ. La ilaha illa Allahu. Maka dari ini pula basahi bidawat banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat bapak dan ibu, malaikat itu tidak punya dosa, malaikat sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kerjanya tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lain itu dan banyak dosa. Ada enggak yang berdosa? Wallahu a'lam. Aku banyak dosa bapak dan ibu.
termasuk kami guru kita kadang-kadang apalah tak disampaikan kewajiban dia ya beli mandi balu ayat cuma ambo mengajar mampu ambo tanya mahar tadi itu bapak dan ibu mahar naroko itu dulu kalau awak kanikah dulu pakai mahar atau seperangkat alat sholat ada berupa cincin ada pendapis pasir gitu ya mahar naroko aja deh tak perlu awak cari sejak ini awak dari pagi sampai sojo sampai subuh bangun jam-jam ini tak masuk mahar naroko. Kemudian mahar surga itu apa? Itulah yang dikaji di guru kita Tuhan. Mahar surga itu sesuai dengan penyampaian kita. Orang yang paling bahagia itu akhir hayatnya membaca kalimat La ilaha illallah. Allah berjanji dakhulul jannah. Mengqala la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Mahar surga itu apa? Lain masuk surga. Ambo jamin bapak dan ibu satu binigo masuk ke dalam surga. Tetapi kalau udah berdosa, yang sudah apa barat? Kalau berdosa, nanti itu tetap bergigi dulu. Di gigi, saya paham di gigi. Gigi kosong dulu. Maka cerita Islam itu ada tiga topik mandi. Ada mandi terakhir itu namanya ma'un tahur, air yang suci. Aku waktu turi ada 3 rombongan manusia. Aku nanti aku dulu supaya bisa berkumpul di kelompok ugang dan gagah-gagah. Ugang yang putih-putih itu siapa tuh? Selalu aja jadi mudah. Nah ini anggapnya dari jodoh, tapi insya Allah yang lebih mampu hati kita ini jangan sampai lengah. Kaji awak ini zikir. Maharnya surga itu adalah la ilaha illallah min qalbihi. Mahar surga itu adalah la ilaha illallah tetap di dalam hatinya. Maka di mana tempat awal di waktu surga, di waktu lona, di waktu gani, di waktu di sawah, dimanapun kita berada, tetap hidupkan itu zikir di dalam hati awal. Sekurang-kurangnya zikir taruhkah tanah itu naik hati, naik ke bawah. Allah, Allah. Itu panjang kaji kalau kita kaji bumi itu. Iya Allah yang hidupkan awal, tidak Allah siapa yang hidupkan awal. Iya Allah yang mati boleh mewakilkan, tidak siapa yang mati boleh mewakilkan. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka dari itu kalau kita ingin nak masuk ke dalam surga, dari kini kita sedia mahar. Apa mahar tadi? Tapi saya Allah itu ada ini. Haji guru kita tadi boleh kan? Kota Luqman isi komodor di dalam. Kota Luqman isi komodor. Cocok dengan bumbu isi. Terkadang mohon maaf, aku pun terkait dulu. Kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terkadang hati kita lalai daripada si Khalik kita selaku makhluk. Bagus, maka ini kita perhatikan. Perjalanan tetap dengan kalimat la ilaha illallah. Kesimpulannya kaji yang disampaikan guru tadi kalimatul haqqi alaiha. Jo kalimat la ilaha illallah itu ini awal. La ilaha illallah itu hidup awal. Inti saya apa? Hidup awal, hidup yang dikeredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
alaiha nahya wa alaiha namut. Dan di waktu kita kan mati itu, kan meninggal itu, kan sakratul maut itu, matilah kita di dalam kekuasaan Allah dalam kalimat la ilaha illallah. Iko kebahagiaan, kau kue, kau beliau, kau ustaz, kau jole itu akan mati di dalam kalimat la ilaha illallah. Mana tahu yaitu orang yang bejat itu di situ sempat taubat kepada Allah mati dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang di akhir hidupnya membaca kalimat la ilaha. Ini terakhir wabiha nub'atu insyaallah ta'ala. Dan dengan kalimat la ilaha illallah itu kita akan dibongkar balik. Maka hidup kita hari ini kemudian besok kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mati selama-lamanya. Di bawah saya bekal dari ini senang untuk seminggu juga tak seorang dalam karena gaji itu mau 10 juta sebulan loh. Di dalam berkeluarga, di dalam berkeluarga dan cukup bagi 10 juta ini. Bisa kita mencari yang lain. Kalau untuk besok apa? Bisa kita bagi mencari. Tidak bisa. Namal kalau dibina banyak ya Allah, banyak ke bumi ya Allah, luncurkan kami ke dunia banyak ya Allah. Kalau engkau balikkan ya Allah, niscaya kami akan beramal saleh. Begitulah penyesalan itu di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kepada terus sama kamu mohon maaf ya, kamu telah ibu rencana dari kamu tadi keluarga rencana dulu tadi maka boleh risiko jangan sampai ikut sebagai pakai apa itu sebagai pakai ibu kudu itu berzikir diolah Allah. Baik kalau lagi mana itu ibu kuat tu saya jadi dua di situ ya. Saya tak ada tapi sebelum jadi dua di situ dia boleh bersedia ya kan. Nah, ibu betul di seorang-seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan keluarga waskari dan di sekolah mulai asu perbaiki diri itu yang boleh diambil. Mudah-mudahan itu hidup dikeredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian mati kita bisa dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan roh kita itu akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh kalau sudah rindu kepada Allah, dan percayalah tak akan kalah sakit dia pun dia mati. Roh itu rindu. Itu saja kepada ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah ada ngaji guru-guru besar Indonesia ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.